Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam edisi 6 Juli. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur dan kita izinkan hidup kita dipimpin oleh firman Allah. Ya, sebelumnya saya undang kita, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, kembali membaca Alkitab. Kiranya firman-Mu menuntun kami, Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, berpikir secara duniawi menghalangi kita mengenal Yesus. Berpikir secara duniawi menghalangi kita mengenal Yesus. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat ke-44 sampai ayat 46. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Untuk beroleh hidup yang kekal, karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam renungan kita pagi hari ini kita melihat pada hari Sabat berikutnya. Artinya mereka sudah sepanjang atau sepekan itu mereka ada di tempat itu. Paulus dan Barnabas sudah menjadi bahan perbincangan di antara banyak orang. Sehingga ketika sudah ketemu Sabat berikutnya, puncaknya pada hari berikutnya, pada Sabat berikutnya, dikatakan di sini mereka hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Tetapi orang-orang Yahudi semakin iri. Bahkan mereka membantah apa yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi kita melihat juga bahwa Paulus juga tidak membantah firman Allah yang diberitakan lebih dahulu kepada orang Yahudi. Dan memang harus diutamakan orang Yahudi. Di dalam kitab suci orang Yahudi atau yang disebut dengan Talmud, di dalam Alkitab adalah perjanjian lama. Firman Allah telah menjanjikan seorang Mesias yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Nabi-nabi berbicara tentang Mesias yang akan datang, yaitu dari keturunan Daud, yang menjadi juru selamat bagi bangsa itu. Tetapi ketika Mesias itu datang, mereka menolaknya. Mereka membayangkan bahwa Mesias lahir dari keluarga terhormat. Mereka membayangkan bahwa Mesias akan melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka membayangkan bahwa Mesias adalah tentara yang terlatih. Orang Yahudi tidak mengenal Mesias yang sesungguhnya. Padahal setiap hari Sabat firman Allah diberitakan di bait Allah, harusnya mereka mengenalnya siapa Mesias itu. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa bangsa ini berpikir secara duniawi, sehingga menghalangi mereka untuk mengenal siapa Yesus Kristus, siapa Mesias yang mereka nantikan. Demikian kita, saudara. Seringkali kita gagal mengenal rencana Allah, gagal kita mengenali kehendak Tuhan, karena kita berpikir secara duniawi, menerjemahkan rohani ini secara duniawi, menerjemahkan berkat Allah secara duniawi. Ayat yang ke-39 dikatakan, dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kita juga melihat di sini bahwa tawaran pengampunan dosa itu tidak hanya kepada orang pilihan, tetapi juga terbuka untuk semua orang. Dan pemberitaan inilah, tawaran inilah yang mendorong hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Mereka ingin, mereka rindu, mereka haus untuk mendengarkan itu.
Karena ada janji Allah, ada tawaran pengampunan dosa. Bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan hanya kepada orang pilihan ini, tetapi untuk semua orang. Saudara yang kasih Tuhan, orang Yahudi ini menerjemahkan kerohanian secara jasmani, menerjemahkan Mesias secara jasmani, sehingga mereka menutup diri akan Mesias. Mereka gagal mengenal Mesias. Tetapi Paulus yang tadinya juga sepikiran, sepandangan dengan bangsa Yahudi pada umumnya, tetapi ketika dia sudah bertemu secara langsung dengan Mesias itu, bertemu dengan siapa Tuhan yang dia tolak itu, maka dengan tegas, dengan lantang Paulus memberitakan Injil, memberitakan firman Allah, bahwa Mesias itu, yaitu Yesus Kristus itu benar-benar dialah Mesias. Tetapi bangsa Yahudi menolaknya, saudara, karena mereka memandang secara duniawi. Mereka menerjemahkan secara jasmani. Mari kita memandang firman Allah bukan hanya secara jasmani, amin. Tapi mari kita membuka secara rohani, saudara, karena dengan itulah kita boleh mengerti firman Allah. Tetapi ketika kita memandang secara duniawi, ini berbahaya. Ini akan menghalangi kita mengenal rencana Tuhan. Seperti orang Yahudi ini, saudara, mereka tidak mengenal. Tetapi marilah kita membuka hati. Mari kita mengosongkan keakuan kita untuk kita mau menerima Tuhan, untuk Dia mau kita izinkan berkuasa atas hidup kita. Kita izinkan firman Allah menguasai hidup kita. Kita izinkan firman Allah berdaulat, sehingga hidup kita pun akan menikmati firman Allah, akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih jauh untuk setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.